menangani burung dengan penyakit bubul basah ini harus ekstra sabar dan telaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania. Kembali lagi di channel Republik Kenari, masih di kandang sempit ring RCM Malang. Video kali ini saya akan membahas tentang betina yang ada di depan kita ini. Saya baru dapat itu tembean lokal ya, lokal, tapi kalau di sini orang-orang bilangnya itu lokal geroboh, jadi lokal tapi agak besar. Saya dapat itu kondisi burungnya dia agak pilek, terus kakinya aku kok sering diangkat ya. Nah, yang di bawah itu teman-teman ya, burung yang diem itu sebenarnya kondisi perutnya sudah bagus, artinya dia sudah masuk ke masa kawin seharusnya, karena tak lihat itu kondisi pennya juga sudah mulai buka. Cuma karena terkendala sakit ya, kondisi fisik yang tidak fit, apalagi setelah saya cek kakinya itu ternyata bengkak teman-teman. Jadi ada jamur atau istilahnya itu bubul ya, dan ini pun bubul basah. Nah, kalau bubul basah itu kan penangannya agak sulit ya daripada bubul kering atau jamur yang kering itu. Nah, bubul basah ini kan awalnya juga dimulai dari bubul kering, artinya jamur yang menempel pada permukaan kulit dan ditunjang oleh kondisi kandang atau alas kandang itu yang kotor. Akhirnya lama-lama dia itu menumpuk teman-teman, nanti kotoran terus bekas pakan atau sisa makanan tuh menempel di kaki karena kondisinya yang kotor ya. Nah, itu lama-lama menjadi semakin banyak dan melebar. Lah, kalau burung ini sudah merasa tidak nyaman, dalam hal ini adalah merasa sering gatal, dia akan otomatis mematuk atau menggigit jari kaki mereka sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan kaki itu akhirnya luka dan bakteri masuk di sana. Nah, ini yang menyebabkan penyakit bubul basah itu sendiri ya. Di bubul basah itu kalau boleh saya bilang itu adalah bubul kering yang sudah terinfeksi, sudah menginfeksi kulit atau daging dari kaki burung kenari. Nah, itu kondisi burungnya terlihat mengembang, terus sangat pasif dan kurang gerak gitu ya teman-teman. Itu karena dia nahan rasa sakit mungkin. Oke. Langsung saja kita akan eksekusi ya. Cuma sebelumnya akan saya tunjukkan alat dan bahannya. Ini sudah saya taruh di depan. Nah, ini yang pertama, ini adalah air hangat tapi sudah agak dingin. Ini saya campur dengan garam teman-teman. Tujuannya adalah nanti untuk merendam kaki kenari
agar bakterinya itu bisa ini ya, bisa hilang. Artinya membersihkan kotoran atau bakteri yang ada di kaki kenari dulu. Terus setelah itu ada ini minyak tawon. Jadi nanti aplikasinya setelah kita rendam dengan ini, terus kita lap dengan tisu ini sampai kering, baru kita aplikasi minyak tawon ini, teman-teman. Saya sengaja tidak menggunakan salep yang merah itu ya, salep 88 itu, karena ini adalah bubul basah, otomatis kan pori-pori kulit kakinya itu buka, dibengkak, ada yang buka. Nah, ini kalau diaplikasikan dengan salep 88 itu kan panas sekali, teman-teman. Jadi akan sangat menyakiti burungnya nantinya. Jadi saya sengaja tidak pakai itu. Saya rekomen pakai minyak ini saja. Ini relatif lebih aman, tidak menimbulkan panas. Cuma ya memang kalau untuk bubul basah ini proses penyembuhannya lebih lama. Kalau bubul kering atau jamur yang kering itu kita pakai ini biasanya 3 hari itu sudah kelihatan bersih. Kalau bubul basah mungkin butuh waktu yang lebih lama. Ini bisa dilihat kondisi kakinya ya, teman-teman. Wah, ini yang sebelah kiri ini bengkak sekali jarinya. Ini yang sebelah kanan, jari yang belakang juga sama, ini bengkak. Nah, ini kayak ada warna kuning tuh, teman-teman. Ini menandakan bahwa luka ini masih basah. Nah, kalau bubul kering itu biasanya hanya di sekitaran sini, teman-teman, ya, itu kelihatan putih gitu ya, kayak apa, kulit yang sudah mati itu, kayak sisik itu, tapi dia melebar. Nah, itu kalau tidak segera ditangani ya ini kayak akibatnya akan seperti ini. Ini adalah akibat dari burung tuh merasa nggak nyaman, gatal, dia mematuk sendiri atau menggigit jarinya sendiri untuk itu menghilangkan rasa gatal, tapi akhirnya justru malah melukai jari kakinya sendiri. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita eksekusi. Pemberiannya cukup tipis-tipis saja, teman-teman. Kita oleskan seperti ini. Pada bagian jari yang tidak luka pun kita oleskan. Terus pada bagian ini ya, jari ini biasanya bersisik karena faktor umur juga. Itu kalau kita aplikasikan minyak ini pun biasanya juga ikut terkelupas. Nanti jarinya nanti itu kelihatan lebih muda, lebih bersih, teman-teman. Nah, ini kelihatan kalau pas kita pegang pada bagian ini kan burung tuh kayak ngerasa kesakitan ya, berarti ini lukanya masih basah ini, teman. Jadi kalau menangani burung dengan penyakit bubul basah ini harus ekstra sabar dan telaten. Oke, yang sebelah kanan. Nah, ini kan ada sisik nih ya di atas ini. Nah, ini biasanya kalau minyaknya sudah meresap, ini kita tarik seperti ini tuh, ini bisa ngelupas, teman-teman, sisiknya itu. Nah, kan ngelupas ini. Nih.
ini prinsip kerjanya sebenarnya sama. Minyak ini kita ratakan dulu sampai dia meresap. Nah, itu dia akan melumasi bagian dalam dan akan memisahkan kulit yang atau sisik itu ya, itu kan kulit yang mati sih teman-teman. Dia sudah tidak tumbuh lagi atau sel-selnya sudah mati, akhirnya dia mengering. Nah, itu kalau dibiarkan terus-menerus maka akan semakin menumpuk dan menjadi sarang bakteri dan menyebabkan bubul kering itu tadi teman-teman. Jadi bubul kering itu adalah kolaborasi antara sel kulit yang mati yang menumpuk, terus kotoran yang menempel di sana karena kurangnya menjaga kebersihan kandang, dan menumpuk jadi satu akhirnya menjadi bubul kering. Dan kalau sampai bubul kering itu terinfeksi ya seperti ini, jadilah bubul basah teman-teman. Nah, ini ngelupas ya sisiknya. Nah, ini udah kelihatan bersih. Tapi kalau pada bagian yang luka seperti ini teman-teman, itu jangan dipaksakan untuk dikelupas, biarkan nanti secara alami saja. Biasanya ini sekitar 4-5 hari ini udah ngelupas sendiri, selama kita rutin melakukan treatment seperti ini ya. Ini tiap hari teman-teman, terserah teman-teman mau pagi, siang, atau malam. Tapi lebih aman tuh kita malam hari ya, karena burung tuh tidak berisiko nanti untuk mandi. Ini ketika kita sudah mengaplikasikan minyak terus tiba-tiba dia mandi, nah ini kan akan sangat berbahaya tentunya. Artinya cepuk untuk wadah minumnya itu kan sudah tercampur minyak, dan akan sangat berbahaya kalau itu nanti terminum. Terus yang kedua adalah minyaknya ini kan nanti akan berkurang kalau dia pakai mandi. Nah, ini akan membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk penyembuhannya. Oke, sudah cukup ya, ini udah rata. Treatmentnya seperti itu. Terus untuk perawatan harian tentunya kita bedakan teman-teman untuk burung yang sedang sakit atau terjangkit bubul basah ini. Yang pertama adalah jangan berikan telur puyuh dulu. Artinya apa, nanti sebenarnya ini ya bukan telur puyuh ya teman-teman ya. Jadi jangan berikan makanan apapun atau extra fooding apapun yang kandungan proteinnya itu tinggi, terutama protein hewani ya, dalam hal ini kuning telur, terus CD itu ya, CD itu kan ada campuran telurnya juga. Nah, itu nanti akan memperparah kondisi penyakitnya. Jadi untuk sementara ini kalau saya pribadi itu hanya saya kasih canary seed sama biji sawi saja, jadi hanya pakan bijian dan jagung muda. Nah, itu relatif lebih aman untuk burung-burung yang sedang terjangkit bubul basah. Terus usahakan burung ini tidak mandi selama proses pengobatan. Nah, jadi harus kita ganti cepuk minumnya itu dengan ukuran yang lebih kecil, dan kita isi separuh saja atau setengah cepuknya saja. Jadi mencegah agar burung itu tidak mandi teman-teman. Terus berikutnya penjemuran tetap kita lakukan.
artinya itu akan membantu proses pengeringan luka pada bubul basahnya ya, terutama luka yang masih baru, yang kulitnya itu masih kelihatan ada kuning-kuningnya, itu itu masih baru ya. Nah, itu sangat membantu sekali proses penjemuran dalam pengeringan lukanya itu. Yang terpenting kita tidak kasih cepuk minum yang besar agar sewaktu dijemur dia tidak mandi. Terus yang terakhir adalah kebersihan kandang, teman-teman. Nah, ini kenapa setiap video saya itu selalu saya tekankan kebersihan kandang, karena kenari ini khususnya kaki ya, areal kaki itu sangat-sangat rentan terhadap penyakit, entah itu bubul kering, jamur itu ya, atau bubul basah. Itu rawan sekali, teman-teman. Coro Jawa ini itu gopok mungkin ya, ringkih, nah ringkih mungkin kata yang tepat itu. Kaki kenari itu ringkih sekali. Ketika dia gatel, baik itu karena bakteri atau jamur atau karena gigitan nyamuk, otomatis kenari itu akan menggigit atau mematuk kakinya sendiri yang menyebabkan luka. Lah, luka inilah sebagai jalan masuk bakteri untuk menginfeksi, yang menyebabkan lukanya itu tadi semakin membesar. Oke, itu saja yang bisa saya share hari ini. Mungkin teman-teman bisa menambahkan ya, kalau ada cara lain atau obat lain yang sudah dipraktekkan dan ternyata ampuh, itu monggo nanti bisa share di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang jelas dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania.